Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wajabuddin dari kelas MI dari Prodi MI Manajemen Informatika kelas 1B, nomor absen 1. Sini saya akan jelaskan atau mempresentasikan hasil kerja tugas saya. Yang pertama adalah tugas 1. Pertama yang saya lakukan adalah import, memanggil dari java.atil.bintang, yang mana bintang itu membawa kayak mencakup semuanya, ya termasuk scanner. Yang saya butuhkan itu scanner. Saya membuat scanner statik, yang mana ini bisa diinputkan di semua metode yang ada di kelas tugas 1. Di sini saya membuat metode yang mana run, dan metode yang namanya hitung, dan metode main. Nah, di sini di run saya membuat integer tampung, variabel integer tampung, dan saya sebenarnya ini tidak perlu, Ini mulai saya membuat sebuah inputan awal dan inputan batas, kayak batasnya berapa. Terus saya membuat di sini saya ada sebuah metode hitung, yang mana nilai awal dan batas ini masuk ke parameter ini, parameter hitung. Jadi ketika hitung, dia memanggil metode hitung dan memasukkan awal dan batasnya di sini, masuk ke parameter di sini. Di sini saya menampilkan awal, terus if jika awal sama dengan batas, return. Kayak ya, ketika return kayak gini, dia akan berhenti, kayak dia akan keluar. Nah, di sini saya seandainya awalnya adalah 1, batasnya 10. Nah, 1 2 3 4 5 6 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, di sini yang pertama adalah awal. Nah, awal masuk 1 kan. 1 seret masuk di sini. Di sini tidak memenuhi if atau false. Jadi dia ke sini ke awal tambah 1, balik lagi ke atas 2, dicek lagi terus sampai 10. Ketika 10, maka direturn keluar, maka dia keluar. Nah, di sini menampilkannya memanggil metode run. Nah, ini penjelasan dari tugas 1. Sini saya jelaskan tugas 2-nya. Tugas 2 ada saya mengambil sebuah mengimport java.atil.scanner. Kayak saya cara ngomonginya biasanya kayak di folder Java, di folder Atil, di scanner. Namanya scanner. Terus di sini ada kelas tugas 2. Di sini sama. Saya membuat sebuah scanner statik untuk biar bisa ini membuat inputan di mana saja di dalam satu kelas ini. Saya membuat 3 metode. Di sini saya membuat inputan awal kayak nilai terkecil, terus terbesar, terakhir. Saya menampilkan sesuai urutan, mengurutkan awal ini masuk, inputan awal masuk ke mengurutkan, sebuah metode mengurutkan, dia akan memanggil, terus masuk parameternya di sini masuk, berarti awalnya adalah ketika saya awalnya 1, terus 10, maka ini 1 masuk if, jika dia awal 1, terus akhirnya 10, yang diolah itu awalnya saja di sini.
Beda yang kayak di sini, di metode ini. Ketika awalnya ini kan awal satu, terus masuk sini ditampilkan, terus awal kembali lagi diulang lagi, tapi awalnya jadi dua, terus sampai ini false, baru program akan berhenti, maka akan berhenti. Terus di sini saya membalik, ini ya bedanya yang akhir yang diolah, yang awal yang tetap. Jadi diolah itu akhir, ketika akhir itu kurang dari sama dengan awal, maka akan diulang kembali, dipanggil terus metode ini. Nah, sekarang di tugas 3, saya membuat sebuah ini port kayak biasa, java.adil.scanner. Terus saya buat dua metode. Ini saya buat params sama dengan tampung 2. Nah, tampung 2 ini adalah ini parameternya. Nah, di sini dulu ya, di main dulu. Di main saya buat scanner. Terus saya buat inputan. Sekarang dulu aja biar kelihatan. 5. Nah, ini faktorial ya. Ini faktorial, membuat inputan faktorial, terus ini dari jumlah hitung. Nah, di sini kalau kalau sebuah metode ditaruh di sebuah variabel, maka ketika dia memanggil jumlah, maka yang keluar adalah return-nya. Nah, ini return-nya bakal keluar hasilnya. Nah, kalau ini menampilkan yang perkalian ini. Ini semua ditampilkan. Ketika ini, maka yang ini menampilkannya ini. Di faktorial masuk, faktorial kan ketika 5. Kenapa? 5 masuk, 2. Dua parameter ini kan nilainya 5. Nah, di sini saya cuma satu yang saya olah. Ini tetap. Ini berarti 5. Nah, tampung yang saya ubah itu parameter pertama doang. Yang saya olah. Ini tetap 5 nantinya. Buat apa ya? Yang saya olah itu ini saja. Ini kan buat untuk apa namanya? Menjadi acuan aja. Tampung saat ketika tampung sama dengan params, ketika tampung sama dengan tampung 2 ini params saya masukkan di sini, maka yang ditampilkan adalah ini. Jika tidak, maka jika tidak dan jika tampung sama dengan 1, maka yang ditampilkan cuma 1. Nah, cuma ini saja. Nah, ini menampilkan ini. Nah, sisanya aja tidak. Berarti yang else-nya itu menampilkan yang ini. Nah, ini. Itu yang penjelasan nomor 3, tugas 3. Nah, ketika dia sama dengan 1, retro. Itu tampung. Ini ketika dia apa ya? Menginputkan 1. Jaga-jaga. Nah, ini perhitungannya tampung kali hitung tampungnya dikurang 1. Jadi kembali terus. Tampungnya bakal dikurang terus. Jadi ini parameternya akan berubah terus sampai hasilnya 1. Kembali lagi 5, 4 sampai 1 di sini bakal tambahkan ini. Tuh penjelasannya nomor 3. Sekarang tugas 4.
tempat ini kelas 1. Mana rekursif. Ini. Wah, ini tugas. Nah, 1 selesai, tugas 2 selesai, tugas 3 selesai, tugas 4. Tugas 4 saya membuat biasa import scanner, java util.scanner. Ada kelas tugas 4, metode 2, yang mana di sini saya membuat scanner, objek baru, namanya input. Saya membuat sebuah inputan yang memasukkan. Dulu ya, biar tahu. Masukkan angka 5. Nah, ini adalah daerah Fibonacci. Ya, lebih 10. Nah, ini 10. Daerah Fibonacci. Ya, membuat perulangan. Ini saya membuat sebuah inputan. Terus ini menampilkan. Ini menampilkan. Nah, hasilnya ini kan saya menampilkan hasil. Saya membuat sebuah perulangan yang mana di sini i sama dengan 0, i kan dari sama dengan masukkan, i ini kan 5, 10. Ketika i kurang dari sama dengan 10, maka akan di looping terus sampai hasilnya 10. Nah, di sini. Nah, i ketika i sama dengan masukkan atau i sama 10, i sama dengan 10, maka yang ditampilkan adalah ini. Nah, ini. Ketika i, jika tidak, maka yang ditampilkan ini. Ya, saya bedanya ya ini menampilkan tidak ada koma, di sini ada koma ini. Supaya backup ini biar tidak ada komanya. Nah, di sini di sini hasil i. I kan ini ada Fibo rekursif i. Jadi nilai i nanti masuk di sini. Nah, n-nya kan ini kan pertama 0. 0 ketika 0 maka hasilnya 0. Ketika dia 1 maka hasilnya 1. Ada kondisi di sini. Terus 0 1 2 dimasuk sini. 2 ini 2 ini 2. Berarti 2 dikurang 1 1. Nah, ini kan 2 kali 2 0. Nah, di sini masuk berarti 2 tambah 0 berarti 2. 1 tambah 0 dan 1 terus 2 masuk di sini. 2 dikurang 1 1 0 0 3 masuk di sini. 3 masuk sini, masuk 3 dikurang 1 2. 3 kurang 2 1 dan 3. Ini jadi 2, ini 3. 3 kurang 1 2 3. Begitu seterusnya. Tambah kayak 2 ke hasilnya 5. Ini adalah fungsi konsep Fibonacci. Tadi kayak ini saya bilang fn-1, ini fn-2. Ini akan ditambah terus. Ini konsepnya dari hasil dari ini. Sebenarnya konsepnya gitu sih. Sama saja ini 3. Hasilnya hitungannya ini. Ini adalah Fibonacci. Terus nah bentar. Nah,
Nah, di sini 6. Nah, ini 3 masuk. Semuanya masuk di sini nantinya hitungannya. Oh, maaf, ini 6, ini 4. Nah, ini 4 masuk ini. 3101, maka ini hasilnya kita 2, hasilnya 21, ketika 3 hasilnya 2, begitu banget, begitu seterusnya sampai 3, 3, 1, 1, 2, 1, 3, ada kombinasi, terus 5. Oh, mohon maaf, ini salah. Nah, ini benar. Nah, 5 ini di sini saya membuat sebuah bentuk atau ini dari apa, Pascal, menghitung dengan Pascal. Yang pertama saya membuat Java util.scanner. Saya membuat sebuah metode Pascal dan metode main. Di mana Pascal itu saya mempunyai Pascal ini ibaratnya integer, punya metode bari dan posisi. Di sini saya membuat kondisi di mana posisi ketika posisi lebih sama dengan 0 atau posisi sama dengan baris, maka return 1. Maka dia akan menjawab 1, mengembalikan 1. Biasanya saya menyebutnya responnya. Responnya itu 1 banget. Jika tidak, jika ini tidak memenuhi, maka akan masuk sini, perhitungan sini. Nah, di sini saya membuat main integer nilai IJK. Scanner, buat objek baru, scanner, masukkan nilai atau membuat inputan, mana K sama dengan nilai. Jadi K itu sama dengan nilai. Jadi ketika diinputnya 5, berarti K-nya adalah 5. Nah, saya buat perulangan di sini, I sama dengan 0. Jika I kurang dari sama dengan nilai, atau kurang dari sama dengan 5, maka I plus plus. Ini loh, tambahan 1. Ini itu bakal tambah 1. Jadi hasil dari loopan pertama adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini saya buat 2 perulangan, yang mana ini yang pertama adalah untuk di sini ini, di sini loh. Untuk membuat ini. Nah, bila saya tampilkan 2, nah di sini kelihatan. Ini bentuknya. Ini hasil loopingannya yang pertama ini. Biar apa? Biar bentuk ini loh. Nanti segitiga ini. Hasil loopingan ini saya kembalikan lagi. 5. Oh, maaf, kurang. Nah, di sini kan yang pertama adalah I. I dicek 0 dari 0 sampai 5. 0. Ketika 0, ketika 0, ikan pertama J sama dengan 0. Jika J kurang dari sama dengan K, maka tambahan 1 dia. Bakal ditambah 1. Jika ini true, maka akan di looping terus sampai dia false. Nah, dari hasilnya 0, berarti 0, berarti ini bentar, saya tampilkan. Nah, ini berarti 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 1, 0. Ini hasilnya. Ini hasil loopingannya. Nah, kenapa saya tidak tampilkan? Saya hanya butuh untuk spasi saja agar membentuk sebuah segitiga ini. Nah, di sini masuk perulangan kedua. Di sini saya membuat J sama dengan 0, J. Ketika J kurang dari sama dengan I, maka J tambahan 1.
Terus lakokno iki. Nah, ini kan hasil loopingan ya. Ini hasil loopingan berarti 0, 1, 2, 3. 0 kan 0 berarti 0,0 ini 0,0 jadi 0,0 ini 0,1 1,0 1,1 terus 2,0 2,1 2,2 sampai seterusnya. Ini hasil loopingannya. Tapi di sini saya membuat sebuah kondisi. Nah, I sama dengan 5. Jika I sama dengan 5, ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 di sini. Berarti kelima itu di sini. Nah, dan J sama dengan 2. Nah, ini 0, 1, 2. Nah, di sini. Kelima, kolomnya kedua. Ini baris, ini kolom. Nah, ini kolom kedua bakal di spasi dan ditampilkan. Spasi 2, ini spasi 2. Nah, di sini ada lagi dan jika I sama dengan 5, iya, I sama dengan 5 dan J sama dengan 4, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Maka tampilkan dan beri spasi sebanyak ini. Cirolu 3, ada 3 spasi. Ini ada 1, 2. Oh, maaf ini. Ada 1 spasi tambah ini spasi, terus di sini jika dan ada 2 makanya 2 dan di sini ada 5 I, dan jika I sama dengan 5 I kan 1 2 ini 5 ke 5 dan J5 berarti ini. Nah, di sini maka bakal diberi spasi 3 sebanyak 3 kali. 1 2 3 dan tampilkan. Nah, di sini saya jika di sini kondisinya tidak defaultnya, ini bakal menampilkan ini. Ini semua jika tidak ada kondisi ini maka tampilkan seperti ini. Ini buat sebuah sort, enter dan kamin min. Biarkan ke looping juga nantinya. Nah, di sini saya pertama menjelaskan pasca masuk di perhitungannya. Kenapa kok jadi seperti ini? Kok nilainya dari mana ini? Nah, di sini saya ini semua ini. Di sini sebenarnya pasca I kan di loopingan I kan dapatnya dari ini 0 1 2 3 4 5. Nah, C dapatnya dari ini 0 berapa 0,0 0,1 ini. Jadi 1,0 1,1 ini hasil loopingan dari C dimasukkan ini 0. Kan 0,0 masuk di sini. Nah, yang dibuat kondisi adalah posisi. Posisi itu kolom J-nya ya, J-nya. Nah, J-nya kan 0. Di sini berarti 0 kan. Kan memenuhi ini. True berarti true. 0 sama dengan 9. Loh, iya rek, betul rek. True. Berarti aku harus nampil ini. 1. Berarti tampil 1. Sebenarnya dua-duanya memenuhi. Sebenarnya ini kan atau, jadi salah satu bisa. Nah, di sini masuk lagi 0,0 sudah 1,0 sekarang. 1 lebih yang ke 1, ini ke 0, jenisnya ke 0. Setelah masuk 1 di sini. Apakah 1 sama dengan 9? Tidak. False. Tapi di sini ada atau. Dan ketika 1 tambah 1 sama dengan 1, maka harus tampilkan 1. Ini kan posisi sama kan ya.
kolom kan 0. 1 berarti ini kan 1,0 berarti 1 ini kan sing dicek posisi berarti ini sing dicek ini berarti 1,0 berarti 0 sama dengan 0 berarti 1. Nah, yang kedua adalah 1,1. Ini 1, ini 1. Maka ini barisnya 1, posisinya 1 atau kolomnya 1. Maka 1 baris ini ada kondisi, ingat posisi. Posisi kan 1 sama dengan 1. Wah, bener rek, berarti aku nampilin 1. Nah, di sini nampilkan 1. Nah, di sini ada kondisi terus ada 2,0 dicek. Kan 1,1 sudah. Sekarang 2,0. 2,0 masuk di sini 2, 0. 0 yang dicek adalah kolomnya. Ingat posisinya. Sama dengan 0, maka hasilnya jawaban 1. Ini bakal jawab 1 dia. Terus ini adalah masuk 2,1. Nah, di 2,1 ini 2, berarti ini 1. 1,1 enggak salah. Berarti tidak memenuhi. Nah, di sini dicek lagi. Ada dua kali dicek. Ada 2 macam. Apakah 1 sama dengan 2? Oh, tidak. Berarti tidak memenuhi. Berarti masuk sini. Nah, di sini masuk baris. Barisnya ada berapa? 2. Ada 2 dikurang 1, 1. Posisinya adalah 1. Pascal. Baris dikurang 1. Maka berapa? 1. Ini posisinya dikurang 1 jadi 0. Berarti 2. Maka hasilnya adalah 2. Kan 2 tambah 1. 1 tambah 1, 2. Di sini 2. Ini yang berapa? 2,2 masuk sini. Kemudian 2,2 masuk sini. Dicek lagi di sini. Kan 2,2 baris dan posisinya atau kolomnya. Ini 2 sama dengan 0. Oh, tidak. Salah tadi. Atau, nah, kan ada lagi di sini. Apakah 2 sama dengan 2? Oh, iya. Berarti memberikan 1. Dan ini relusnya apa perhitungannya bakal begitu terus sampai di sini. Nah, ini kan hasil dari perhitungan 0, 1, 2, 3, 4, 4,0, 4,2, 4,3, 4,0, 4,1, 4,2, 4,0, 1, 2, 3, oh 3, maaf, 3,0, 3,1, 3,2, 3,3. Itu perhitungan dari 4,0, 4,2, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4. Ini dari 4,0, 5,0, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5. Ini adalah sebuah perhitungan yang sama sih sebenarnya. Tinggal nantinya ada plus di sini. Terusnya gitu sih. Nah, di sini ada tugas 6, saya akan menerangkan faktorial. Yang mana ini, maaf, saya harus mengganti nilai penjumlahan aja. Ini adalah penjumlahan. Ini diganti penjumlahan. Jumlahan. Ini aja. Jumlah. Bisa membuat scanner. Input kayak biasa, import java.atil.scan. Boy. Di sini saya membuat 2 metode, 1 kelas dan 2 metode, hitung dan main. Membuat scanner supaya bisa membuat inputan bro ya. Di sini saya membuat inputan yang mana namanya adalah penjumlahan. Nah, ini adalah sebuah variabel untuk menampung fungsinya atau metodenya yang namanya jumlah. Nah, ini rumusnya dari si metode. Kalau ada return, kalau ada sistem gini, return
Nah, ini bakal tampil langsung. Tapi hasil perhitungannya tidak akan tampil. Maka harus diberi wadah untuk menampilkan. Nah, di sini saya menampilkan kayak gini. Kemudian saya buat wadah buat dia menampilkan. Nah, 15. Nah, hasil itu dari penjumlahan itu hasil ini itu dari ini. Yang mana perhitungannya ada di suatu metode yang namanya hitung. Nah, jumlahan kan 5. Sebuah masuk di sini parameter 1 dan 2 punya nilai 5 dari tampung ini dan tampung 2. Nah, sekarang mempunyai nilai 5. Di sini saya membuat ya sama kayak beberapa kalian tadi. Di sini membedakan adalah ini diganti plus. Ini plus. Tadi kan kali, sekarang plus. Di sini params 2. Ini buat pacuan doang. 5 ini tidak akan berubah. Yang berubah adalah tampung 1 doang. Tampung ini. Jika tampung sama dengan 0. Ketika dia input 0, maka hasilnya bakal 1, bro. Nah, dan ketika dia nampil 01, maka langsung tampil hasilnya, bro. Dan ketika dia dan jika tampung sama dengan params, jika tampung ini loh sama dengan params, ketika D ini 5, jika 5 sama dengan 5, maka tampilkan nilai ini. Nah, ini loh, tampilkan sebuah ini. Nah, tampilkan ini. Nah, defaultnya adalah ketika tidak ini kondisi ini tidak muni, maka defaultnya bakal ini. Nah, ini defaultnya. Nah, bakal menampilkan ini. Ini menampilkan ya ini, bro. Tampung ini bakal tampung sama dengan plus maksudnya tampung plus hitung. Nah, tampung min 1 sama dengan koma tampung 2. Maka ketika dia kembali lagi, ketika diulang terus, bakal nambah terus. Bakal tambah terus. Sampai ini sama dengan 1. Karena ada kondisi ini, menambahkan gini. 1 balik di sini. Terus hasilnya nanti, goalsnya nanti di sini. Goalsnya di sini. Selesai perhitungan, maka akan berjalan ke sini. Wah, kan di sini. Saat ini itu kalau seandainya saya gini, komen aja ya. Tahu. Tampil. Tapi hasilnya tidak tampil. Yang tampil adalah sistem penjumlahannya yang saya buat di sini. Nah hasil ini kenapa kan tampil? Soalnya saya harus menampilkan dengan cara ini agar dia tampil. Soalnya biar ada yang menampung, ada yang bisa kayak selama ini saya pahami, biasanya itu dibuat wadah kayak gini. Dibuat datanya harus sama agar return-nya keambil. Misalnya di sini ada ini. Kecuali nek return doang langsung bakal tampil. Nah, harus kayak ini. Terus diwadahi, bro. Nah, makanya saya ketemu. Nah, itu dari penjelasan dari tugas-tugas saya. Mohon maaf jika terlalu singkat. Ini juga mohon maaf ya, Bu yang terhormat Bu Vika selaku dosen saya. Dan mohon maaf tadi pembukaan tidak menyebutkan nama panjenengan. Soalnya lupa, dikarenakan lupa. Dan mohon maaf jika ada salah dan mohon bimbingannya.
Semoga saya ke depannya jauh lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.